Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri di sini dalam aksi nyata saya Nurul Aini dengan judul menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak guru hebat, di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan selanjutnya terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama, yaitu topik kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu guru, di sini sebelum kita masuk ke materi inti, kita praktek dulu, nggih. Habis ini saya akan membagikan kertas dan coba ditulisi oleh Bapak Ibu guru semuanya. Di dalam kertas ini, apa yang berharga dalam diri Bapak Ibu guru. Kemudian nanti kalau sudah ditulis, digenggam erat. Nggih. Semuanya nggih menulis nggih. Terus habis itu kita saling berpasangan. Setelah berpasangan nanti mencoba untuk membuka. Seumpama Budia dengan Bu Yani saling buka nggih. Boleh Bapak Ibu guru tidak mau membuka, boleh Bapak Ibu guru bukanya dengan paksaan, boleh dengan halus, dengan kasar. Sembarang, bebas. Bapak Ibu guru mau membuka tangan lawan Bapak Ibu guru dengan cara apapun, karena itu nanti akan ada alasan tertentunya. Bapak Ibu guru paham nggih maksudnya nggih? Nggih. Sekarang saya bagikan kertas nggih. Ditulis yang paling berharga atau yang paling rahasia dalam diri Bapak Ibu guru, kemudian digenggam erat. Setelah digenggam erat, nanti teman Bapak Ibu guru akan mencoba untuk membukanya. Membukanya terserah Bapak Ibu guru ya, tergantung yang memegang, tergantung yang mau membuka apa tidak. Kemudian yang ingin membuka, lawannya yang ingin membuka, mau menggunakan cara apapun boleh. Merayu, ngasih uang, boleh. Ya. Sudah Bapak Ibu guru? Ampun, kalau sudah sekarang digenggam. Kemudian dengan berpasangan, menghadap pasangannya, coba dibuka bagaimana cara mencoba. Boleh sampai terbuka, boleh sampai tidak terbuka, boleh. Nah, apa yang terjadi? Jadi begini Bapak Ibu guru, hal yang tadi sudah Bapak Ibu guru praktekkan itu adalah contoh perubahan paradigma teori kontrol, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah di sini adalah Bapak guru hebat, jadi kita memposisikan diri sebagai pendidik, ilusi guru mengontrol murid, jadi jenengan yang mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tadi ada yang memaksa, ada yang ngasih uang. Nah, yang membuka berarti yang memberi kontrol.
Nah, di sini saya mengambil teori dari Stephen R. Covey dari buku Principle Centered Leadership. Teorinya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, dari praktek tadi juga, siapa yang memiliki kontrol? Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Alasannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya seumpama kalau dengan cara menyuap, ngoten nggih. Nah, semua itu perilaku memiliki tujuan, ada tujuannya padahal di situ ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Alasannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir, alasannya model berpikir menang-menang. Itu Bapak Ibu Guru ya. Nah, hal ini akan berhubungan dengan disiplin. Kita lihat dulu filosofi dari disiplinnya dulu, nggih. Disiplin sebenarnya itu dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Namun, berkembang di budaya kita, kalau disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal aslinya adalah artinya belajar. Selanjutnya, topik kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ini semua adalah berkaitan dengan untuk berpihak kepada murid. Teori motivasi, teori motivasi ada yang dari eksternal maupun internal. Contoh yang dari eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan ini adalah yang motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana dengan penghargaan? Nah, kalau penghargaan, kita bisa saja dihukum oleh penghargaan. Murid bisa saja dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa? Karena dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini, yaitu dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Terus, apa yang kita lakukan? Nah, kita bentuk program kebajikan
atau berupa apresiasi. Contoh apresiasi yaitu beri pengakuan anak secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Selanjutnya, ini ya Bapak Ibu Guru, ada beberapa kasus, ini Bapak Ibu Guru coba jawab hukuman atau konsekuensi, karena ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kelas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengerjakan PJOK. Hukuman. Nah, bagus sekali Bapak Guru hebat, sudah paham sampai di sini. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, membuat anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan ada rasa marah dalam diri siswa. Sedangkan kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itulah Bapak Ibu Guru, beda hukuman dengan konsekuensi. Sekarang yang restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini alasannya. Peraturan kelas yang lebih kecil, nggih. Kemudian lebih luas lagi yaitu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas menciptakan lingkungan yang positif dan kemudian menjadi budaya positif. Jadi lebih luas lagi. Kalau peraturan kelas masih di dalam kelas dan masih melekat sebagai aturan. Nih, perbedaan peraturan dengan keyakinan selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Contohnya, nggih. Nah, keyakinannya apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kenapa sih? Nah, sudah melekat dalam diri siswa itu menghormati, karena itu menghormati orang lain. Nah, jika hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan sudah menjadi komitmen. Dilarang melakukan kekerasan karena untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Alasannya, keyakinannya yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, alasannya untuk kesehatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor karena untuk keselamatan dan keamanan. Topik yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Semua ini ada dalam diri Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik akan yang mana ya yang termasuk kita? Apakah kita penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah? Kemudian 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik yang mana ya yang termasuk kita? Apakah kita penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Kita bisa melihat penjelasan apakah kita ini penghukum sampai manajer itu dari video. Okay? Kita lihat video bersama-sama. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, Coba 3. kita lihat posisi ini teman, kita termasuk yang mana 4. ya? Posisi penghukum, posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Posisi pemantau Untuk atau lebih manajer. memahami kelima Jika posisi ada tersebut, melakukan mari kita saksikan kasus hal Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya lihatkan video yang lebih jelasnya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, di posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Videonya semuanya sama, cuma cara berbicaranya saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir ya, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, jadi sudah tahu ya posisi mana yang paling baik, posisi apa? Posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu guru, akan saya lanjutkan topik selanjutnya, yaitu topik yang terakhir ya. Iya. Nah, topik yang terakhir yaitu segitiga restitusi.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 langkah restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan 3 menanyakan keyakinan. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Maka, tugas kita adalah menstabilkan identitasnya. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Guru, itu tadi adalah segitiga Ibu dan restitusi. Bapak Guru hebat. Contohnya. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4.
Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, Bapak Ibu Guru, satu demi satu topik-topik sudah terselesaikan dengan baik. Nah, semoga topik-topik tadi menjadikan manfaat bagi kita semua. Nah, semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.